Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selayaknya dan seharusnya kita menauladani dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak 100% kita mengikuti dari sifat-sifat beliau, maka kita harus berikhtiar, berusaha bagaimana kita bisa mendekati daripada sifat-sifat Rasulullah. Di antaranya adalah kesabaran beliau. Kalau kita lihat kesabaran dari Rasulullah SAW itu tiada bandingnya, tiada taranya kalau kita lihat dengan keadaan sekarang. Hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan. Pemirsa, kesabaran berasal dari kata sabar. Definisi sabar itu adalah menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha kita mencari solusi atau jalan keluar untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ada 3 bentuk kesabaran dalam agama Islam kita. Pertama, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, jangan kita tergesa-gesa dalam salat. Puasa, bagaimana kita sabar menahan hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa. Menghindari berbagai macam kemaksiatan. Kita sebagai manusia yang tak luput dari dosa, bisa perbuatan zina, bisa menipu, bisa bergunjing dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menahan kemaksiatan tersebut? Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi cobaan yang kita hadapi setiap manusia. Apa perbedaannya pemirsa antara cobaan dan bencana? Kalau cobaan adalah sesuatu yang akan dihadapi oleh setiap diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun orang lain kepada kita. Sedangkan bencana itu adalah yang diberikan Allah kepada kita semua secara merata, yang disebabkan karena dosa yang merata. Itulah perbedaan antara cobaan dan bencana. Kedua, ketika Allah memberikan cobaan yang datang dari Allah kepada kita, kita diberikan seumpama dengan penyakit. Kalau kita membenci dan mencela penyakit yang telah kita alami, yang Allah berikan itu, berarti kita mencela dan membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun yang lebih agak sedikit besar, yaitu kita manusia ini ada yang tidak sempurna sejak lahirnya. Ketika kita membenci kodrat kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita telah membenci sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk hal-hal yang harus kita jauhi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, serta waspadalah. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Adapun dalil yang kedua, firman Allah dalam surah Al-Baqarah
ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Pemirsa, cobaan akan terjadi pada diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Itu pertanda bagaimana kita ditingkatkan iman kita kepada Allah. Kalau cobaan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir, itu adalah sebagai laknat terhadap dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Jadi pemirsa, cobaan bagaimana kita meningkatkan diri supaya lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya siswa di sekolah, ketika mereka belajar, mereka mengikuti ujian, ujian itulah yang dapat memberikan dia naik atau tidaknya di kelas selanjutnya. Itulah kira-kira makna daripada cobaan yang diberikan kepada orang yang beriman dan kepada orang-orang yang kafir. Kemudian dikisahkan pula dari seorang yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran yang bernama Luqmanul Hakim. Ia berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya, hai anakku, dirikanlah salat. Serulah manusia orang lain untuk berbuat kebaikan. Cegahlah untuk berbuat kemungkaran. Bersabarlah terhadap cobaan." Dari hal ini kita dapat ambil bahwa yang namanya cobaan itu akan terjadi pada setiap diri kita. Ketika kita ditimpa cobaan tersebut, kita harus menahan diri dan bersabar. Jangan ada kata-kata yang kita keluarkan oleh mulut kita. Kalau takdir Allah telah kita ditetapkan Allah kepada kita, jangan ada kata kalau seandainya. Kalau seandainya, kalau kalimat tersebut keluar dalam diri kita, berarti di situ akan masuk setan mempengaruhi kita. Kita tidak mempercayai terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi apa yang telah terjadi pada diri kita, apakah itu senang ataupun susah, itu merupakan cobaan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Ketika kita ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata istirja inilah yang harus kita biasakan ketika kita ditimpa musibah. Bukan hanya meninggal dunia saja. Apa yang hilang dari diri kita, maka kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu meningkatkan kesabaran walaupun tidak sesabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.